Kita jangan terpedaya dengan perjalanan hidup di atas muka bumi ini. Janganlah terpedaya. Memang kita butuh makan, memang kita butuh minum, kita butuh harta, pangkat, jabatan, dan kedudukan. Tetapi ingat baik-baik, dia akan sirna dan semu, bersifat sementara. Kita akan tinggalkan di muka bumi ini. Kita tidak pernah membawa pulangnya. Ingat baik-baik, tujuan hidup kita di atas muka bumi. Yang pertama adalah kita beribadah, berbakti, istiqomah, menyembah, ruku dan sujud, mencintai, mengasihi dan menyayanginya. Sementara tujuan yang kedua adalah kita bertemu, bersilaturahmi, bercengkrama, berakrab-akraban, berdialog, saling bermusyahadah, bertemu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Nabi kita, nabi mulia, nabi yang sangat indah, terpandang dengan berbagai macam cahaya sinar wajahnya. La haula wala quwata illa billahil azim. Barang siapa banyak membaca manaqib maulidan, insyaallah mudah-mudahan dia akan tahu bagaimana indahnya cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mulia, dia beradab dan berakhlak sehingga dia mengajarkan kita adab dan akhlak. Sesungguhnya manusia yang hanya memiliki ilmu tapi tidak beradab, tidak memiliki adab dan akhlak, maka setan pun memilikinya. Tetapi manusia dibedakan dengan iblis ataupun setan karena manusia memiliki kelebihan, mempunyai ilmu di hadapan Allah, dia juga mempunyai adab dan akhlak. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulianya akhlak manusia di muka bumi adalah mulianya akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Maka marilah kita tertuntun dengan adabnya, dengan akhlaknya. Syariatlah kita belajar untuk mendapatkan adab dan akhlaknya. Tasawuflah kita belajar untuk kita bercengkrama, berakrab-akraban dan bertemu, bermusyahadah dan berubah, bertemu berpandang-pandangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tiada, kita lebur, kita mati, kita hancur, kita diliputi dan dipeluk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebesaran dan kekuasaannya. Sebagian kecil saja kebesarannya yang berada di diri kita yang bernama Nur Muhammad. Sebagian kecil saja, kita jangan menyembah dan mempertuhankan Nur Muhammad. Kita sesat dan disesatkan. Hati-hati, jangan sampai kita mengatakan Nur Muhammad itu koding. Sesungguhnya zat Allah lah yang segalanya. Dia tiada tetapi ada. Sesungguhnya kita jangan salah menyembah, salah menganalisa dan mengartikulasi dalam bentuk kalimat apapun terhadap Nur Muhammad dan zat Allah, maka sesungguhnya kita sesat dan menyesatkan. Itu pandangan dan wasiat daripada guru-guru kita, ulama kita, datuk kita sekumpul di Kalimantan, Al-Banjari, semua para ulama-ulama lain yang ada di muka bumi ini. Mereka terus mengajarkan kepada kita, hati-hati, jangan sampai kita mengatakan Nur Muhammad itu kodim adanya. Insya Allah, demikianlah sedikit pencerahan ini. Mudah-mudahan kita bisa faham dan insya Allah kita amalkan dalam segala bentuk yang ada. Tetapi ibadah kita hanya kepada zat yang menciptakan kita bernama Allah, yang tiada tetapi ada. Laisa kamitslihi syai'un. Dia Allah, kita tetap hamba. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah. Mari kita diskusi lepas ya. Kita bincang-bincang lepas lagi. Pada saat kalian mengamalkan zikrullah, entah pada saat setelah ibadah sholat 5 waktu atau ibadah sholat sunnah, lalu kalian duduk bertafakur. Sepanjang kita mengikuti pengajian ini sudah lama, ya, sudah berapa tahun ya? 19 tahun, Masya Allah. Tidak terasa waktu ini berjalan 19 tahun. Adakah di antara kita ini sudah ada yang mati? Mati tabi'i, mati maknawi, mati syuri kan? Paling tinggi mati his. Tapi rata-rata mati tabi'i saja. Jadi bukan, terjemahkan bahasa yang sederhana itu bukan berarti mati total, mati benaran yang sebagaimana orang mati meninggalkan dunia ini, tidak. Mati tabi'i adalah dikala kita sholat
jasmani kita ini sudah tidak ada lagi rasa. Jasmani ini mati. Tetapi kita hanya merasakan kehidupan jiwa. Itu mati tabi'i. Adapun pendengaran, penglihatan, pikiran sudah lebur, lenyap di dalam kehidupan jiwa. Itu yang dimaksud dengan mati tabi'i. Kalau bahasa yang lebih sederhana dalam ilmu syariat, konsep kekhusyuan yang sangat tinggi, totalitas kekhusyuan jasad yang membuat hidup hanya jiwa. Jiwalah yang beraktivitas ketika kita bertafakur. Jiwalah yang berzikir. Jiwalah yang berjalan. Jiwalah yang beribadah dan berucap serta berkata-kata. Jiwalah yang berdialog dan berbincang. Jiwalah yang berucap. Nah, itu disebut dengan mati tabi'i. Adakah di antara kita ini sudah mengalami mati tabi'i? Ada? Coba ini saya hiaskan pengalaman ini. Coba di antara kita dalam tafakur pernah mengalami ini? Ali? Pernah? Ya. Coba ceritakan pengalaman. Suara besar sedikit supaya terdengar. Pertama kali saya melaksanakan sholat 2 rakaat. Saat itu waktu pas habis maghrib. Habis maghrib. 2 rakaat saya sholat 2 rakaat. Setelah itu saya tafakur. Setelah tafakur, saya menggunakan nafas zahir awalnya, nafas zahir. Tiba-tiba nafas itu hilang. Nafas itu hilang. Yang terasa nafas itu hanya di area bagian dada saja. Awalnya menggunakan zikir apa? Langsung zikir nafas? Tidak, awalnya zikir zahir. La ilaha illallah. Zikir zahir, zikir dengan bersuara. Bersuara. Terus tiba-tiba zikir zahir itu hilang. Muncullah nafas itu. Iya. Nafas kasar, masih nafas isbat. Habis itu pas nafas itu sudah hilang. Nafas itu pertanyaannya dia nafas kasar itu keluar masuk ikut mana? Di hidung atau ikut mulut? Lewat hidung. Lewat hidung. Lewat hidung. Insya Allah. Lewat hidung. Tiba-tiba hilang nafas itu. Hanya terasa di bagian dada. Nafas itu bermain sekitar dada. Tetapi dia sudah terlewat hidung lagi. Dia bermain di dada. Tiba-tiba sudah tidak terasa lagi di bagian dada. Dia naik ke area sini. Leher. Iya. Tapi itu saya sudah tidak rasa lagi nafas itu ada atau tiada. Saya sudah mulai bingung. Pas naik di leher. Di leher. Terus Di situ sekitar 1 menit atau 2 menit semua pikiran tidak ada hilang. Tidak ada yang dipikirkan, dibayangkan tidak ada. Apakah itu juga termasuk disebut dengan mati tabi'i atau semacamnya? Ya, cerita lanjut terus. Setelah itu selang 1 menit 2 menit muncul lagi pikiran. Tapi itu sudah normal, kondisinya. Ya. Badan itu terasa dingin semua, kaku. Terasa dingin, kaku. Di situ saya stop. Ya. Ada perasaan kaku. Jadi sampai mentok di leher. Kemudian semua pikiran sudah tidak ada. Hilang. Nah, terus tiba-tiba pas waktu sadar sekitar 1 menit sekitar pas sadar semua badan terasa dingin. Dingin. Di situ mulai perasaan sudah rasa takut. Iya. Perasaan takut itu muncul. Di situ saya berhenti. Iya. Bagus. Itu disebut dengan mati tabi'i. Jadi perjalanan etape mulai daripada zikir zahir yang diamalkan oleh saudara kita Muhammad Ali ini, kemudian tiba-tiba hilang zikir zahirnya ya, lalu bermain sudah atau hidup sudah napasnya. Bukankah kemarin kita sudah sepakat napas itu adalah jiwa ya? Nah, itu sudah.
Mati zahir, hidup jiwa. Jadi zahirnya mati dengan zikir la ilaha illallah, hiduplah zikir nafasnya menghidupkan jiwanya. Jiwanya pertama atau nafasnya pertama kasar, kemudian rasa halus. Setelah dia tenggelam ke dalam, ya, turunnya ke bawah atau ke atas? Bawah. Ke bawah, iya. Kemudian baru naik ke atas, sampai di leher, hilang sudah. Pikiran apa semua hilang sudah, insya Allah. Mati sudah itu. Ya. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perjalanannya semacam itu. Kalau dia pertama masuk, kemudian naik di atas ubun-ubun kita, itu jiwa disebut dengan Ahmad namanya, yang halus itu. Kalau dia mentok di ubun-ubun, dia turun lagi ke jantung, tempatnya di ladang hati, kolbi gaib, yang bahasa Arabnya disebut dengan gharibun. Bukan kolbi daging, bukan hati yang daging, itu tidak. Hati goib, ladang, tempat singgasananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa turun ke situ, kemudian dia harus naik lagi ke atas. Kalau sampai di ubun-ubun, insya Allah mati hisi namanya, marifatnya seseorang, insya Allah. Tapi yang dialami saudara kita hari ini tidak, belum sempurna, belum sempurna. Karena dia langsung turun ke bawah, dia singgah di singgasananya Allah yang bernama Kolbi. Kemudian baru dia naik ke atas. Sebenarnya rencananya mau menuju ke ubun-ubun, tetapi ada hawa yang mengganggu sehingga dia harus mentok sampai di situ. Seandainya dipertahankan dan lanjut, maka perjalanan itu masih panjang, karena sudah masuk di wilayah Allah, sudah masuk di areanya Allah, sudah masuk di makom di mana ada zat Allah, ada sifat Allah, ada nur Allah, ada kalam Allah, ada akal Allah. Maka di situ wilayah yang sangat rahasia, wilayah tertinggi di area itu. Itulah area batas leher menuju ke kepala. Jadi di tubuh kasar ini perbatasannya di situ. Di bagian perut ke bawah, kemudian di bagian ulu hati jantung ini, kemudian naik sampai di leher, terjadi dialog di situ. Apakah lanjut ke atas atau pulang ke bawah? Besok lusa kita mau mati, begitu juga. Maka sama seperti istri kita yang hamil, itu tandanya dia punya leher. Goyang-goyang toh, tak, 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 tak. Ini batasan di tubuh kasar yang stasiun atau terminal strategis di sini. Perjanjian di situ. Apakah lanjut ke atas ke bawah? Nah, ini sudah mulai diganggu dengan hawa kita. Jadi kalau hawa itu lebih, maka kita pulang. Buktinya setelah pulang ada rasa takut, karena takut mati. Makanya belajar mereka itu harus mati. Kalau takut mati tidak bisa lanjut. Bertemu Allah itu syaratnya harus mati, Pak. Bukan berarti mati benaran. Semua ini menghayal karena mati benaran maka takut mati. Orang yang takut mati benaran itu orang yang masih mencintai dunia, masih mencintai istrinya, masih mencintai anaknya, masih mencintai hartanya, masih mencintai ciptaan daripada Allah yang menciptakan ciptaan. Gitu. Mati itu banyak macam. Nah, tadi disebut dengan mati tabii. Nanti ada mati maknawi, ada mati suri, dan mati tertinggi mati hisi. Mati hisi itu mati betulan sampai 3 hari, 7 hari, 40 hari. Hidup kembali. Ulang lagi. Kalau Allah ridho, semua tergantung Allah. Jangan selalu menghayal kalau pergi ke Allah sudah tidak pulang-pulang. Bukan, ya toh? Nah, jadi
Memang risikonya begitu. Kalau kita belajar ilmu hakiki ini ya, mutu qabla anta mutu, matilah engkau sebelum engkau dimatikan. Belajar mati mau ketemu Allah. Datang dari Allah tempat pulang kita, tempat datangnya kita, kembali kita ke Allah juga begitu. Jadi kalau mau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu harus mati. Begitu. Jangan mau harap gampang saja. Mau ketemu Allah dalam keadaan hidup. Kita bukan Nabi. Kita bukan datuk, kita baginda Nabi Muhammad SAW. Kita ini umatnya. Kita banyak dosa, banyak kesalahan. Insya Allah. Tapi itu merupakan tahapan dan etape perjalanan gaib, perjalanan spiritual yang dituntun dengan Allah melalui malaikat Jibril, melalui malaikat Israel. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ridho perjalanan itu hingga hampir mencapai titik puncaknya. Kalau dia turun ke bawah, itu dikawal oleh Israel alaihissalam. Mentok sampai di jantung hati. Mentok sampai di hati. Hati yang goib itu. Nah, naik ke atas lagi dikawal oleh Jibril alaihissalam. Bagus itu, insyaAllah. Maka, datuk-datuk kita para ahli sufi, para ulama, datuk kita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, datuk-datuk kita yang lain, insyaAllah. Junaid Al-Baghdadi, banyak Abu Hasan Al-Ash'ari, insyaAllah. Imam Ghazali kita rahmatullah alaihi. Mudah-mudahan mereka sering mewanti-wanti perjalanan hidup ini. Datuk kita Syekh Yusuf, insyaAllah. Kalau kita mau tafakur, matikan seluruh urusan dunia kita. Kalau kita masih membawa materi dunia, entah kepentingan apa saja, itu pasti takut mati. Hawa ini yang saya sebut hawa, itu. Ada rasa was-was, anakku masih kecil, istriku ini bagaimana nasibnya ini kalau saya pergi berangkat terus tidak pulang, nanti bagaimana dia makan besok pagi, tidak ada yang mau cari makan, kesian anak-anak masih kecil semua. Begitu. Tapi itu normalnya sebagai manusia insya Allah. Yang penting ada inisiatif dan rasa ingin mencintai Allah untuk bertemu kepada. Dan semuanya itu kehendak Allah. Kita mursyid ini hanya sebagai penuntun memfasilitasi saja untuk istilahnya menyambung rasa, menghidupkan rasa. Mursyid ini baiat itu maksudnya menghidupkan rasa. Sama seperti listrik ini sudah ada, meteran ini sudah ada. Nah, Nur Muhammad insya Allah lokasi setiap hambanya kalian ini sudah ada. Mursyid ini membantu baginda Nabi, membantu datuk kita sahabat Nabi, membantu ulama-ulama datuk-datuk kita para wali untuk menghidupkan stop kontaknya lampu itu. Nanti setelah menyala, jalan sendiri sudah. Alami dan nikmati sendiri sudah lampu listrik ini. Nanti kalau spanningnya sudah mau turun, agar coba panggil mursyid datang. Nanti dikasih kontak lagi, dikasih cas lagi. Nah, itu tugas mursyid. Jadi mursyid bukan segala-galanya. Jangan mempertuhankan mursyid. Kalau mempertuhankan mursyid, sesat syirik kita. Tidak boleh. Mursyid itu warisatul anbiya. Dia meneruskan amanahnya Nabi, baginda Nabi. Gitu. Jadi karena baginda Nabi kita berangkat menuju Allah dengan mi'rajnya, pulang diajarkan kepada datuk sahabat. Datuk sahabat meninggal ajarkan kepada tabi'in. Tabi'in meninggal ajarkan kepada para ulama. Termasuk mursyid dan guru. Insya Allah dia menyambung rasa sehingga menghidupkan rasa. Kemudian dalam bahasa yang lebih sederhana sebagaimana contoh lampu listrik itu. Meteran itu ibaratnya, kemudian mursyid membantu menghidupkan stop kontak. Kamu nikmati sendiri sudah lampu yang menyala itu. Begitu. Nanti lampunya spanningnya kalau sudah mau rasa-rasa turun, datang cas lagi. Disuruh mursyid, tolong bantu dulu stop kontak lagi. Begitu. Itu fungsinya mursyid. Tidak bisa kita beli buku di pinggir jalan baru kita belajar bagaimana cara menghidupkan listrik stop kontak. Tidak bisa. Harus tukang listrik. Itu mursyid. Tukang listrik yang tahu kabelnya, kabel jahirnya itu dengan zikir la ilaha illallah. Kemudian kabel kolbinya dengan zikir Allah. Kemudian kabel nafasnya tadi zikir hu Allah, Allahu. Begitu. Itu saja. Kabel-kabel ini sambungannya ahli listrik yang bernama mursyid yang tahu, Pak. Dia sambung. Itu fungsinya mursyid. Tapi yang lebih berhak dari segalanya adalah Allah yang menciptakan listrik itu, yang menciptakan kabel itu. Dialah yang meridhoi tidak. Makanya syarat kita belajar ilmu ini
Niat kita jangan lupa, ilahi anta maksud, waridoka matlub, a'tini mahabbah, wa ma'rifat ya jalali wal ikram. Allah yang tempat kita maksud. Jadi sensasi, keindahan gaibia, pengalaman apapun, negeri-negeri yang sangat indah, bidadari yang cantik, tidak menjadi halangan dan hijab buat kita. Terus jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat berlabuhnya kita di pelabuhan hakikat, negeri ma'rifat. Tidak bisa terpedaya dengan kiri dan kanan. Tidak bisa terpedaya dengan indahnya cahaya gemerlapan di negeri malakut. Begitu. Mari kita terus menuju ke pencipta kita, kekasih kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, insya Allah. Seperti itu. Amin. Bagus. Ada lagi yang punya pengalaman? Boleh. Pengalaman ini kejadian sama seperti dirinya di saat beribadah batin. Iya. Batin. Awalnya itu habis sudah 2 rakaat, di situ aku duduk 10 menit atau 20 menit tafakur. Di situ digerakkan sudah kami pada batinnya yang istilah. Iya. Nah, awalnya itu ada salawat, syahadat dan salam awalnya. Sampai di pertengahan jalan, di situ hanya ada nafas antara dua suami dan istri. Di situ sampai pertengahan jalan, nafas itu semakin hilang. Iya. Hilang. Saya pun sudah tidak sadar, tidak tahu lagi kejadian berikut, saya sudah tidak tahu. Setelah bangun itu tidak tahu lagi sampai puncaknya atau tidak, sudah tidak tahu. Iya. Hilang. Tapi di situ ada isbat nafas itu antara saya dan istri tetap jalan, tetapi sudah saya tidak sadar. Pas bangun subuh. Iya. Pas bangun subuh. Iya. Akhirnya bangun, saya juga kebingungan apa yang terjadi. Ya, insya Allah. Itu saat ibadah batin dengan istri. Ya Allah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. luar biasa. Ya, ini hal teknis yang sangat rahasia, tapi itu menandakan bahwa sesungguhnya pernikahan itu bukan hanya pernikahan zahir, tapi pernikahan batin juga terjadi. Sesungguhnya yang namanya jenabah, yang namanya beribadah batin, itu benar-benar bernilai ibadah. Jadi bukan hubungan biologis yang semata, tetapi hubungan biologis itu kamuflase, sebuah kalimat yang hanya mengantarkan secara umum saja, simbolik saja. Kalau secara syariat kita hanya mengatakan bahwa ibadah batin itu hanyalah pelampiasan nafsu semata, syahwat biologis. Tetapi justru kalau kita belajar lebih mendalam tentang ibadah batin, maka bersetubuh, berjenabah, berhubungan suami istri adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka luar biasa Allah memberikannya, karena asal muasal kita manusia tidak bisa kita pungkiri, selalu berasal dari setetes mani. Maka kita kembali meninggalkan dunia pun harus kembali kemana. Itulah sejarahnya kemarin kita mengatakan wali manikan. Insya Allah pertemuan antara arif suami dan mbah istri melahirkan ibadah hakikat yang sangat sempurna. Luar biasa. Orang bisa terjadi kemarifatan itu di atas ranjang bersama istri. Jasadnya di atas ranjang, tetapi jiwanya insya Allah ridho dalam genggamannya. Hanya Allah yang menyaksikan ibadah itu. Tidak ada lagi selain Allah. Malaikat pun ditutup hijabnya oleh Allah dengan nurnya Muhammad. Maka ingat baik-baik apa yang diajarkan Datuk Baginda Nabi kita. Sesungguhnya awali itu dengan tutup kain putih. Karena sesungguhnya kain putih itu hanyalah simbol. Hakikat kain putih itu adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibadah kita bersama istri tidak bisa ditonton oleh jin muslim, tidak bisa ditonton oleh iblis atau jin kafir, tidak bisa ditonton oleh malaikat, tidak bisa ditonton oleh makhluk gaib manapun juga. Hanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa dahsyatnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Maka penting sekali pengajian kita ini mengutamakan istinja dan ibadah batin. Karena hakikatnya connect dan nyambung ketika kita bertemu Allah yang Maha Agung, Zat yang mulia itu. Oke, lanjut lagi.
Siapa lagi? Yang lain ada pengalaman, mari kita cerita-cerita. Insya Allah menjadi referensi ilmu buat kita di dalam pelajaran pengajian ini. La haula wa la quwata illa billahil azim. Istri itu adalah selimut. Kita pun adalah selimut baginya. Mari kita muliakan dia. Dia pun akan muliakan kita. Karena istri itu menurut para ahli sufi mengatakan bahwa suami dan istri ini lambang daripada syahadat. Seperti menyatunya antara Allah dan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah syahadat. Makanya kita ijab kabul itu pasti syahadat itu yang utama. Pertama kita istighfar dulu. Itu ijab kabul jasmani itu. Kalau ibadah batin, Masya Allah, hakikinya sangat tinggi. Maka pantang dan pemalis sekali kalau kita bercerai. Allah menghalalkan tapi Allah sangat membenci yang namanya cerai. Karena kalau kita terjemahkan ilustrasi kasarnya, sama saja kita memutuskan tali silaturahmi syahadat antara Allah dan Muhammad. Maka jangan kau cerai dengan istrimu. Jangan kau pisah dengan istri. Begitu. Kalau orang belajar mengenal hakikat siapa istri, siapa dia, siapa Allah, siapa Muhammad, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia mencintai istrinya sampai mati. Kalau orang yang belajar nikah batin, nikah jasmani dan nikah jiwanya, insya Allah istrinya meninggal, suaminya masih hidup, tidak akan mungkin menikah lagi. Karena mereka adakan perjanjian. Tidak lama lagi suaminya juga meninggalkan dunia mengikuti sosok istrinya yang sudah meninggalkan itu. Begitupun sebaliknya. Suami yang meninggalkan dunia, istri yang masih hidup, belum tentu dia langsung nikah dengan suami yang lain. Karena dia telah terlanjur melaksanakan ikatan ijab kabul lahir dan batin. Syahadat zahir, syahadat batin. Itu maksudnya. Jadi indahnya kalau kita belajar. Istri-istri tidak akan ragu dengan seorang suami yang belajar ilmu mengenal diri. Karena suaminya tidak pernah akan selingkuh. Kafir hukumnya kalau diselingkuh. Sama saja dia mengkhianati syahadat. Sama saja dia mengkhianati baginda Nabi Muhammad SAW dan Allah yang menciptakan. Begitu cerita. Tidak ada istri satu, istri dua, istri tiga, istri empat. Senang-senang saja karena banyak uangnya. Baru dia bilang dia adil. Itu kesenangan alifmu saja. Biologismu saja yang kau senang. Gitu. Kau tidak pernah memaknai hakikat syahadat itu. Kalau kau memaknai hakikat syahadat, maka sangat berperanan istri itu. Sangat mulia istrimu. Karena istrimu dipercayakan oleh Allah melalui rahim yang melahirkan anak-anak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama manusia. Itu tidak gampang. Masya Allah. Luar biasa perjalanannya. Insya Allah. Bagus. Pengalamannya yang kira-kira bagaimana? Karena tidak mungkin sama perjalanan mati tabi itu. Kita masing-masing itu beda-beda itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah waktu itu saya sholat di atas kapal di Bobau. Iya. Di atas piber. Iya. Terus? Waktu saya sholat habis, saya duduk, saya zikir. Waktu saya zikir, la ilaha illallah. Zikir zahir? Zahir. Iya. Iya. Tiba-tiba ada muncul zikir iu. Nah, waktu itu saya zikir iu, saya tidak sadar. Saya sudah tidak tahu. Tiba-tiba seperti sesuatu yang masuk ke tubuh saya. Langsung dia lingkar, putar di dada saya. Tapi saya rasa dingin semua, seperti saya sudah kaku. Iya, iya. Saya sudah kaku, tubuh saya ini sudah kaku, tegang semua. Iya. Nah, tapi tidak lama waktu itu, rasa takut muncul. Lalu saya kaget. Iya. Hanya itu saja pengalaman saya. Itu, Masya Allah. Jadi kalau itu disebut dengan hasil daripada warid, buah hasil daripada wirid, zikir, itu namanya warid. Nah. Itu dikasih Allah kebesaran itu. Warid juga bisa membantu perjalanan seseorang bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warid itu adalah merupakan kata lain daripada hidayah, ilham ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warid itu juga merupakan hidupnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
hidupnya ruh. Begitu. Nanti dia turun dari ubun-ubun, nanti dia muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Anda datang dari mana? Insya Allah itu kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang penting pondasi dan landasan yang memicu hadirnya yang bernama Nur Muhammad, hidupnya yang bernama rasa adalah zikrullah. Jadi tadi pengalaman Paman Kiang diawali dengan zikir tubuh kasar yang bernama La ilaha illallah. Kemudian dengan jadab atau hidup lahir lagi zikir alif Allah, alif Ahmad, alif Adam. Kemudian mati tabi'in berjalan. Terasa semacam perjalanan itu dari ubun-ubun menuju ke dada. Hanya karena Hawa takut mati, makanya normal kembali. Jadi begitu. Nah, bagus itu insya Allah. Nanti kalau dibimbing dituntun, mudah-mudahan insya Allah. Perlahan-lahan. Makanya kalau kita mau supaya dia hidup terus, lampu ini, cahaya ini, nur ini, rasa ini, ya perlahan-lahan kita kikis hubud dunia, kecintaan dunia, pikiran-pikiran tentang dunia, nafsu-nafsu dan keinginan-keinginan tentang dunia. Sumber keinginan itu adalah nafsu. Sumber kehendak atau iradat itu adalah kolbi, godibun. Karena tuntunannya lebih menguasai adalah Nur Muhammad. Masih ada silakan yang mengalami mati tabi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman spiritual batin saya akhir-akhir ini, saya belum tahu benar apakah itu mati tabi'i atau mati apa. Saya belum tahu benar, hanya saya akan menceritakan dari pengalaman saya. Mudah-mudahan insya Allah bisa bermanfaat untuk diri saya. Yang saya alami mungkin sudah sebulan yang lalu. Itu saat tengah malam jam 2 saya melaksanakan tafakur. Yang terasa awal pertama yang terasa saya gunakan, saya lantunkan zikir Allahu Allah. Dengan suara atau dengan tidak dengan suara. Dengan hati. Dengan hati, tidak dengan suara. Setelah belum sampai sejam begitulah, mungkin setengah jam. Yang saya awal rasa pertama itu mulai dari ujung kaki saya sampai ke pinggang, saya terasa seperti dingin. Lalu dingin itu terus seperti ada sesuatu yang naik sampai ke dada. Setelah naik ke dada, setelah dingin itu di dada itu hilang, yang terasa itu seperti ada sesuatu yang bergerak di antara kedua kening di dahi, di antara kedua kening di tengah dahi. Lalu setelah terasa macam ada sesuatu yang terjanggal di dahi ini, yang saya lihat di seputar, setelah saya buka mata di seputar area kamar sholat tafakur itu terang sekali, dan terang itu berwarna biru. Setelah saya jatuh, saat saya jatuh di atas sejadah, saat itu terasa sudah yang terang tadi juga saya tidak lihat lagi. Sepertinya badan ini sepertinya ringan, seperti saya bukan berada di situ. Perasaan saya di dalam diri ini seperti saya berada di tempat yang lain. Jadi pas saat itu saya tidak tahu lagi saya di mana, saya tidak tahu. Tapi saya sadar pas tepat saya mendengar azan subuh, suaranya saya dengar makin jauh. Lalu dia semakin dekat, semakin jelas. Ketika saya sadar, saya bangun bahwa saya ternyata sudah masuk subuh, sudah masuk pagi. Jadi selesai itu saya laksanakan sholat subuh 2 rakaat. Lalu saya berpikir kembali bahwa kejadian yang saya alami tadi, saya belum tahu benar apakah yang saya alami itu apakah mati tadi atau mati apa, saya belum tahu. Jadi kalau bisa mohon penjelasan. Iya.
Jadi sebuah perjalanan yang cukup bagus. Perjalanan ini tahapan dan prosesnya rapi. Dari mati tabi'i mau menuju ke mati ma'nawi. Tetapi terhalang hanya karena dibuka mata itu, maka sebenarnya hal yang sangat rahasia tidak boleh kita melihat dengan indera zahir kita. Maka Allah sengaja membuat hijab, lalu kita tertidur, tetapi dalam tidur itu kita tidak diperlihatkan dengan mata basyariah kita atau mata kolbi kita, tetapi justru Nur Muhammad tetap memperjalankan jiwa ini sesungguhnya, walaupun tidak lagi dalam sadar jiwa, sudah dalam keadaan sadar Allah, sehingga ketika bangun dari tidur sudah tidak ingat lagi apa-apa. Artinya bahwa dia sampai ke kampung negeri Allah yang bernama Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma semua sudah menjadi genggaman hak Allah, maka tidak dipertontonkan dan diperlihatkan lagi, hanya karena dibukakan mata tadi. Seandainya matanya tertutup terus, berarti insya Allah jalan pulang menuju ke tempatnya Allah dalam keadaan rapi dan resmi, sampai ke mati manawi dan mati hisi bisa jadi. Tetapi semuanya kita kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya pun Dia yang memberikan hidayah. Proses berangkatnya kita awali hanya dengan kendaraan bernama zikir. Tetapi kalau Allah ridho, maka pulang dan datangnya, pertengahan atau sebagian dan sempurnanya, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita jadikan zikir itu sebagai sebuah alat yang canggih yang memaksakan kehendaknya. Tetapi semuanya itu hanya bukan media, perantara. Yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memvonis dan menentukan bahwa kita ini berjalan sampai menuju ke negerinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik negeri ciptaan ini, pemilik malakut, pemilik area ciptaan dunia dan akhirat ini. Yang memperjalankan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Bagus, yang penting batin dan rohani ataupun jiwa ini hidup adanya, tidak mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tidak tahu tentang mati tabi'in atau mati apa, tapi sering alami saat sholat. Saat sholat 2 rakaat itu selalu kalau melaksanakan sholat takbir, pakai nafas di hidung, kalau telan dulu, itu sering terjadi, itu tumbang. Dan saat tumbang itulah gelap semua seluruhnya. Itu biasa tidur itu sampai dengan 5 atau 10 menit tidak sadarkan diri. Kadang-kadang bangun itu kadang-kadang berat badan. Apakah itu juga disebut Tidak lihat apa-apa. gelap? Gelap. Iya. Ya, berarti kadar daripada Nur Muhammad atau kadar rasanya sangat tipis. Ya, masih berada di dinding, belum berjalan sampai di tengah. Insya Allah begitu. Hawa kabut dan hijab itu masih sangat tebal. Dia nafas Ahmad ini, jiwa Ahmad ini, yang bernama Ahmad ini, dia tidak sempurna menuju ke zatnya Allah atau menuju ke ubun-ubun. Dia tidak sempurna. Ibaratnya di 5 negeri ini, di sifat, nur, kalam, akal. Barusan sampai di pinggiran negeri akal, sudah mentok pulang lagi, sehingga gelap. Seandainya masuk ke negeri akal, insya Allah masih sadar jiwa. Dan masuk ke negeri nur, bercahaya, bersinar. Mudah-mudahan Allah ridho, dipertontonkan pemandangan gaibiah itu. Perjalanan itu luar biasa, perjalanan Allah.